Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Aditya Sanjaya dengan NPM 223510087. Saya dari kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya pahami dari beberapa video yang telah diberikan. Baiklah, di sini pada video pertama ada belajar dasar pemrograman JavaScript array. Slide pertama itu ada pengertian array. Array adalah variabel khusus yang dapat menyimpan kumpulan data dengan tipe data yang sama atau berbeda. Setiap data dalam array memiliki indeks yang unik, dimulai dari 0. Cara membuat array. Cara membuat array ini menggunakan literal array, menggunakan konstruktor array. Terlihat pada contoh yang telah saya berikan. Di sini juga ada contoh variasi tipe data. Slide berikutnya ada mengakses elemen array. Setiap elemen memiliki indeks yang dimulai dari 0. Cara mengaksesnya di sini sudah saya berikan contoh juga, yaitu let color sama dengan dalam kurung siku ada red, green, dan blue. Selanjutnya ada let first color sama dengan color dalam kurung siku 0. Contoh penggunaannya itu menampilkan elemen tertentu dalam sebuah loop. Memodifikasi array. Di sini ada contoh untuk mengubah nilai, menambahkan elemen. Push untuk menambahkan ke akhir, unshift untuk menambahkan ke awal, pop untuk menghapus dari akhir, shift untuk menghapus dari awal. Metode array lainnya itu ada splice. Splice itu untuk menghapus atau mengganti elemen dalam jumlah tertentu. Concat menggabungkan dua atau lebih array. Slice membuat salinan sebagian dari array. Index of, last index of itu berguna untuk mencari indeks suatu elemen. Sort mengurutkan elemen array. Reserve membalik urutan elemen array. Contoh penggunaan array itu ada simpan data, menyimpan daftar tugas, daftar belanja, data pengguna, dan lain-lain. Manipulasi data, mencari, menambahkan, menghapus, dan mengurutkan data. Algoritmanya dasar untuk banyak algoritma pemrograman. Kesimpulan dari video pertama ini yaitu array adalah alat yang sangat berguna dalam JavaScript untuk mengolah kumpulan data. Di sini kita akan lanjut kepada pembahasan video kedua, yaitu ada function. Function adalah blok kode terorganisir dan dapat digunakan kembali yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Dalam pemrograman, function digunakan untuk membagi program menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikelola, memungkinkan kode menjadi lebih terstruktur, bersih, dan lebih mudah dipelihara. Membuat function. Function dibuat menggunakan keyword def, diikuti dengan nama function dan parameter, jika ada, serta blok kode yang dijalankan. Contohnya ada def, halo dunia, print, halo dunia. Pada contoh di atas, halo dunia adalah function yang digunakan yang tidak memiliki parameter dan hanya mencetak teks halo dunia. Memanggil function. Setelah function dibuat, kita bisa memanggilnya dengan menuliskan nama function diikuti dengan tanda kurung. Seperti contoh tersebut, ini akan mencetak halo dunia. Menggunakan parameter. Parameter digunakan untuk mengirimkan data ke dalam function. Parameter ditulis di dalam tanda kurung ketika mendefinisikan function. Pada function, Sapa ada satu parameter bernama nama. Ketika memanggil function, kita perlu memberikan argumen untuk parameter tersebut. Memanggil function dengan parameter Sapa Andi, Sapa Budi. Bisa dilihat pada contoh yang telah saya paparkan. Lanjut ke ada return values. Function bisa mengembalikan nilai menggunakan keyword return. Nilai yang dikembalikan bisa disimpan dalam variabel atau langsung digunakan. Pada contoh di atas, function jumlah menerima dua parameter A dan B dan mengembalikan hasil penjumlahan keduanya. Memanggil function dan menyimpan return value ada pada contoh yang telah saya paparkan. Nah, ini adalah contoh lengkapnya. Berikut adalah contoh
function yang menggunakan parameter dan mengembalikan nilai. Def, hitung luas persegi panjang dalam kurung panjang lebar, titik 2, luas sama dengan panjang kali lebar, return luas. Memanggil function, luas sama dengan hitung luas persegi panjang dalam kurung 5 dan 3. Print, dalam kurung F, luas persegi panjang adalah luas, dalam kurung kurawal. Output yang akan dihasilkan adalah luas persegi panjang adalah 15. Nah, kesimpulan pada video ini itu membuat function menggunakan keyword def, memanggil function menuliskan nama function diikuti tanda kurung, menggunakan parameter memberikan data pada function, return values, function bisa mengembalikan nilai yang bisa digunakan di luar function. Lanjut pada video ketiga, di sini ada looping. Looping dalam JavaScript adalah proses menjalankan serangkaian perintah secara berulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Jenis-jenis looping, ada 3 jenis looping dalam JavaScript, for, while, dan do while. For loop. For loop digunakan untuk mengulangi blok kode dengan jumlah iterasi yang telah ditentukan, biasanya dengan menggunakan variabel control. Contohnya bisa dilihat di sini. While loop mengulangi blok kode selama kondisi tertentu masih bernilai true. Do while loop mirip dengan while, tetapi memastikan blok kode dijalankan setidaknya 1 kali sebelum kondisi diperiksa. Kesimpulan pada materi ini itu looping adalah cara mengulangi suatu blok kode hingga kondisi tertentu terpenuhi. Dalam JavaScript ada 3 jenis looping utama, yaitu for loop digunakan saat jumlah iterasi sudah diketahui, while loop menjalankan blok kode selama kondisi bernilai true, do while loop serupa dengan while loop, namun blok kode dijalankan setidaknya sekali sebelum memeriksa kondisi. Setiap jenis loop memiliki kegunaan dan situasi yang berbeda sesuai kebutuhan program. Nah, pada materi keempat ini kita akan membahas looping bagian keduanya. Pada materi ini ada pembahasan tentang for of, for in, for each, dan map. For of. Fungsi for of digunakan untuk mendapatkan nilai dari elemen pada variabel yang bersifat multi-value seperti array atau objek yang iterable. For in digunakan untuk mendapatkan indeks atau properti dari elemen yang bersifat multi-value terutama dalam objek atau array. For each ini tidak ada dalam JavaScript standar. Konsep for each tidak ada dalam JavaScript standar jika maksudnya adalah mendapatkan nilai dan indeks dari variabel multi-values, biasanya menggunakan kombinasi for each atau for entries. Contoh penggunaan entries itu sudah saya paparkan pada PPT. Ini bisa dilihat. Lanjut, map. Fungsi ini digunakan untuk memproses setiap elemen dalam variabel multi-values dan menghasilkan array baru dengan elemen yang telah dimodifikasi. Pada contoh tersebut, menghasilkan array baru dengan elemen yang telah diubah berdasarkan fungsi yang diberikan. Kesimpulan pada materi ini, for of digunakan untuk mendapatkan nilai dari elemen dalam variabel multi-value seperti array. For in digunakan untuk mendapatkan indeks atau nama properti dari elemen dalam array atau objek. For each tidak ada dalam JavaScript standar, namun bisa dicapai dengan menggunakan metode entries untuk mendapatkan nilai dan indeks secara bersamaan. Map digunakan untuk memproses dan mengubah setiap elemen dalam array, menghasilkan array atau array baru berdasarkan fungsi yang diberikan. Nah, pada materi terakhir ini kita akan membahas tentang full course JavaScript asynchronous. Asynchronous ini adalah konsep di mana beberapa tugas dapat berjalan bersamaan tanpa harus menunggu tugas lainnya selesai. Hal ini membuat program lebih efisien dan responsif. Slide selanjutnya itu ada contoh penggunaan asynchronous ini. Penggunaan asynchronous dalam JavaScript mencakup set timeout, menunda eksekusi kode, set interval, menjalankan kode secara berulang pada interval waktu tertentu. Ada promises.
Promises digunakan untuk menangani hasil dari observasi asynchronous di masa depan. Pending saat promise masih berjalan, resolved saat promise berhasil, rejected saat promises gagal. Async atau await. Async atau await adalah cara yang lebih sederhana untuk menangani asynchronous. Memungkinkan kita untuk menulis kode asynchronous yang terlihat seperti synchronous. Yang kedua itu mengurangi kompleksitas dalam menangani promises. Tantangan asynchronous ini ada callback hell, struktur kode yang sangat rumit karena penggunaan callback yang bertumpuk. Rest condition, kejadian di mana beberapa proses berjalan bersamaan dan saling mengaruhi hasil akhir. Tips menghindari masalah ini, yang pertama menggunakan promises dan async await untuk menghindari callback hell. Yang kedua, ada perhatikan urutan eksekusi untuk menghindari rest condition. Kesimpulan pada materi ini, asynchronous memungkinkan JavaScript menjadi lebih efisien dan responsif. Tools seperti promises dan async atau await membantu mempermudah penanganan asynchronous. Yang terakhir yaitu ada tantangan seperti callback hell dan rest condition dapat dihindari dengan teknik yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.